Selamat pagi, saya Anida Nora Husna akan menemani pemirsa dengan topik hangat terkini dan aktual dalam beberapa menit ke depan dalam acara Semanla News. Seorang ibu rumah tangga mampu menjalankan bisnis rumahan yang sukses hingga sekarang. Dengan usia yang terbilang pralansia, beliau dapat menjalankan bisnisnya hingga saat ini. Sweet Bites dijalankan oleh Ibu Emi Rahayu pada tahun 2010. Tepatnya pada saat Ibu Emi Rahayu berusia 37 tahun. Beliau menjalankan bisnisnya di rumah pribadinya yang berada di Jalan Duku 1, Prumkorpri. Tidak mudah menjalankan bisnis yang dilakukan sendiri tanpa menggunakan jasa karyawan dengan harus bisa membagi waktu sebagai ibu rumah tangga. Tantangan di eh, bidang kue-kue ini, misalkan mau berani menerima pesanan, itu harus dihitung waktunya karena sendiri tanpa asisten. Stok bahan baku harus ready, stok kemasan harus ready, dan pesanan dadaan itu bisa dilayani jika stok bahan baku dan stok packagingnya lengkap. Semua stok ready kecuali telur. Kalau telur lebih baik fresh. Jadi kalau telur mesti dadaan. Untuk manajemen waktu. Jadi misalkan pesanan snack 100 box, isi 4 macam. Ya harus berpikir ini yang bisa di frozen apa. Untuk gurih-gurih risol mayo itu bisa dibuat 2 hari sebelum masuk kulkas. Yang tahan agak lama roti manis itu tahan sampai 5 hari ya, kita buat pesanan untuk besok udah malam udah buat, besok tinggal bikin puding, goreng risoles sama rotian udah dikemas, tinggal masuk kardus. Jadi kita manajemen sendiri waktu buat packaging itu bisa tepat waktu, tidak mengecewakan pelanggan. Itu Kenapa kok memilih bisnis ini? Bisnis ini soalnya dari latar belakang hobi, karena hobi bikin kue, banyak waktu senggang, jadi bikin kue di sesuai pesanan, awalnya sesuai pesanan. Lalu sejak tahun berapa bisnis ini dimulai? Awal mulai itu terimanya nggak langsung banyak, sedikit-sedikit di tahun 2010 sesuai pesanan saja, dan hanya 3 macam bolu-boluan, bolu pisang, marmer, bolu pokis. Tadinya seperti itu saja, lama-lama berkembang, lama-lama banyak yang tanya produk ini, jadi lama-lama berkembang. Di mana bisnis ini mulai didirikan? Mulainya dari dapur rumah. Jadi nggak berniat sewa tempat, karena kalau sewa tempat otomatis mempengaruhi modal. Kalau di rumah itu sambil jaga rumah, sambil bisa aktivitas rumah. Dulu pas anak-anak kecil, jadi nggak usah sewa rumah, tapi tetap ada pesanan. Masalah COVID mungkin ada penurunan apa enggak, itu selama COVID itu nggak ada penurunan, malah meningkat. Jadi orang mungkin nggak boleh aktivitasnya dibatasi ya, nggak boleh keluar, nggak boleh banyak berkumpul, memang nggak ada semacam pertemuan PKK, pertemuan arisan itu nggak ada, tapi mereka mungkin di rumah jenuh jadi jajan. Mereka jajan karena saya menawarkan produk itu lewat WA, lewat story WA itu, jadi oh lagi bikin ini, bikin donat, misalnya kan bikin donat dimasukkan WA, besok ada donat gitu. Jadi banyak peminatnya, justru malah meningkat di tahun-tahun COVID gitu ya. Ada buku pendapatan itu grafiknya malah meningkat, kecuali pas tahun 2021 Juni itu, pertengahan Juni drop sama sekali karena saya sendiri kena COVID, sekeluarga kena COVID. Akhir Juli baru aktivitas lagi mulai, itu rame. Jadi akhir Juli sampai ini pertengahan kemarin September, itu pertengahan September tahun 2023 penjualan turun. Tak pikir cuma saya, ternyata teman-teman juga, teman-teman sesama UMKM. Itu karena apa, Tante? Daya belinya turun mungkin ya,
Jadi mungkin kalau September, sebenarnya akhir-akhir Agustus, mungkin karena biaya masuk anak sekolah, biaya yang kuliah juga membayar semesteran. Nah, itu mungkin itu menurun sekali mulai akhir September, akhir Agustus. September itu sangat-sangat menurun, jauh di bawah pendapatan yang biasanya sepertiganya aja nggak ada. Terus yang bulan ini mulai agak naik sedikit-sedikit pelan-pelan. Malah ini bahan bakunya banyak yang naik. Gula itu 16.500 per kilonya. Justru telur ini sudah stabil di angka 25. Kalau tepung-tepung nggak naik. Yang paling mencolok harga gula. Harga gula ini naik mulai 3 hari. Berkurang sedikit. Nah, bagi saya, orang masih percaya mau pesen ke saya, itu saya udah seneng. Jadi kan nggak begitu semula dari apa ya, akhir-akhir ini saya nggak begitu mengejar pendapatan banget. Ya kan bapaknya kerja, yang gede udah kerja, kakaknya yang saya kerja cuma buat tambah-tambah aja. Sebenarnya pengen dari dulu itu buka toko kecil-kecilan, mau di sewa outlet di yang tempat keramaian di depan rumah, tapi sumber daya manusia untuk bidang kue itu susah. Jadi kalau kue itu kalau nggak ditandang dikerjakan sendiri nggak marem, hasilnya tak beda tangan beda hasil. Jadi kalau nggak pakai eh, asisten. Asisten tuh kalau pesanan banyak, asisten ada paling bagian packing, bagian kalau misalkan pesanannya dus-dusan snack gitu ya, bagian noto dus saja. Jadi tidak untuk proses pembuatan. Bukan karena tidak percaya, karena walaupun resep sama beda karena pasti beda hasil. Demikian berita kali ini. Saya, Anida Nora Husna, mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.